Halo, selamat datang di channel pribadi saya di YouTube Indo Programmer. Nah, di video kali ini saya akan membagi beberapa pengajaran ya di mata kuliah pemrograman visual. Saat ini mungkin ada di pertemuan ketiga ya. Nah, jadi di hari ini mungkin kita hanya bahas dulu dasar-dasar pemrogramannya. Jadi di pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah bahas bagaimana mendesain sebuah interface menggunakan bahasa pemrograman Java dan editornya itu adalah NetBeans ya. Jadi hari ini kita akan bahas dasar-dasar pemrogramannya saja dulu ya, yang sudah pernah kalian pelajari. Kita akan coba interaksi yang nanti menggunakan user interface yang lebih baik. Nah, di video kali ini, di materi kali ini, di pertemuan ketiga, kita akan bahas dulu pertama yaitu tipe data. Nah, mungkin kalian sudah pernah pelajari nih di mata kuliah sebelumnya. Kalau di semester-semester sebelumnya gitu kan, kalau nggak salah di mata kuliah algoritma dan pemrograman ataupun yang lain gitu kan. Jadi tipe data ini untuk menentukan jenis data ya. Jadi di Java itu ada beberapa tipe data yang bisa digunakan ya kan, baik itu data primitif, tipe data array dan juga tipe data bawaan Java. Nah, jadi yang kita mau bahas ini adalah tipe data primitifnya dulu di dalam Java. Nah, tipe data yang saat ini ada di Java, di bahasa pemrograman Java, mulai dari byte, short, integer, long, float, double, boolean, char. Nah, tipe-tipe data yang ada ini ditugaskan untuk menyimpan data yang jenisnya berbeda-beda. Kalau byte itu digunakan untuk menyimpan data yang dalam bentuk bilangan bulat tapi lebih kecil dari satuan data integer gitu ya. Lalu ada short, ini juga nanti biasanya menyimpan data bilangan juga, bilangan bulat. Integer juga sama, menyimpan bilangan bulat, yang membedakan hanya ukurannya ya. Ukuran yang digunakan dalam memori ketika digunakan tipe data tersebut. Long, float juga sama. Nah, ini long ini digunakan untuk tipe data bilangan bulat juga, tapi dengan kapasitas dan ukuran yang lebih besar. Lalu ada float, itu untuk tipe data bilangan desimal atau pecahan ya. Lalu ada double, sama seperti float, menyimpan data bilangan dalam bentuk bilangan desimal atau pecahan yang mungkin ukurannya jauh lebih besar dibanding float gitu ya. Ada boolean, boolean ini berisikan tipe data yang memiliki dua data saja, yaitu true or false, true atau false ya. Lalu ada char. Nah, ini untuk menyimpan tipe data yang dalam bentuk karakter ya, menyimpan data dalam bentuk karakter. Lalu nanti mungkin ada satu lagi kalau nggak salah, string ya, nanti bisa digunakan di Java. Lalu juga beberapa operator-operator yang ada, contohnya kita pakai nanti operator aritmatika ya, ada simbol plus, simbol minus, simbol star atau bintang atau slash. Nah, ini semua punya tugasnya masing-masing. Nah, yang dimaksud dengan operator aritmatika itu berarti untuk mengoperasikan perintah-perintah dasar matematika gitu ya. Nah, kalau juga nanti ada operator yang bernama modulus ataupun persen, menggunakan simbol persen nanti mencari sisa bagi nih ya. Oke. Dan juga nanti operator plus di Java itu ada dua fungsi ya kan, bisa untuk digunakan untuk proses penambahan dan juga bisa digunakan sebagai penggabung string ya kan, ataupun sebagai string concatenation ya. Jadi fungsinya sebagai menggabungkan dan juga sebagai menjumlahkan. Nah, jadi ada dua fungsi nanti di operasi aritmatika. Lalu ada juga operator perbandingan ya, bisa simbol lebih kecil gunakan simbol seperti ini, simbol lebih besar seperti ini, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan ya kan, sama dengan ini mencari persamaan data, lalu ini mencari ketidaksamaan data ya. Jadi kita akan terapkan ini ke NetBeans ya. Sekarang saya akan praktekkan atau demokan menggunakan NetBeans. Penggunaan variabel dan tipe data itu mungkin kalian sudah pelajari tuh ya, yang sudah belajar bahasa pemrograman Java. Yang beda kita di sini hanyalah dari sudut tampilan saja ya. Nah, di sini saya buat project baru. Saya kasih nama projectnya adalah, saya pilih Java Application ya. Lalu nama projectnya saya buat aja, karena ini pertemuan 3, saya buat aja pertemuan 3. Lalu finish.
kita tunggu projectnya dibuat. Oke, sekarang project folder pertemuan 3 sudah dibuat. Lalu karena kita ingin membuat sebuah frame baru di project pertemuan 3 ini, di package ini, tinggal klik kanan lalu pilih new, lalu pilih JFrame form. Oke. Nah, di sini kita buat aja praktek 1 gitu nama frame-nya ya. Nah, di contoh frame yang akan kita gunakan ini, kita akan coba menggunakan tipe data tadi. Misal, saya akan membuat frame itu untuk menerima inputan nama lengkap, misalnya. Saya buat aja ada label di sini menggunakan JLabel untuk keterangannya. Lalu saya edit di sini buat teksnya adalah nama lengkap. Ya kan, ini saya perbesar gini. Oke. Lalu saya butuh, ini properti saya besarin dulu. Lalu saya butuh text field. Mana nih text field? Nah ini. Saya letakkan di bawah. Lalu saya hapus teksnya. Ya saya atur panjangnya mungkin segini cukup gitu ya. Lalu saya butuh button di sini. Nah gini. Saya ganti teksnya ini. Misalnya saya buat proses, ya kan? Lalu ada satu button lagi. Nah, misalnya di sini saya beri nama batal. Nah, agar nanti bisa berinteraksi dengan pemrograman Java-nya atau bahasa Java-nya, ini saya kecilkan dulu gini. Nah, di sini, ini ya. Nah, agar nanti bisa berinteraksi dengan bahasa pemrograman Java, masing-masing komponen ini kita beri nama. Misalnya kalau label, kalau nggak perlu nggak usah dikasih nama. Tapi misalnya nanti saya mau setiap komponen ini ada interaksinya, maka jangan lupa berikan name dari setiap komponen yang ada. Misalnya untuk nama lengkapnya saya kasih dengan inisial txt, lalu saya tuliskan fungsinya sebagai apa, maka saya tulis nama. Lalu begitu juga untuk tombol ini, karena ini button saya singkat btn, lalu saya tuliskan di sini proses, ya. Lalu di sini juga seperti itu btn, lalu saya kasih teksnya namanya batal. Nah, lalu saya butuh label di sini. Di sini saya kasih teksnya itu hasil, gitu ya. Lalu saya tampilkan nanti dalam bentuk text field, text box juga. Oke. Lalu ini saya beri nama txt hasil misalnya. Lalu ini teksnya saya hapus. Jadi skemanya nanti saya akan buat form seperti ini, frame seperti ini. Ketika nanti saya masukkan nama di bagian text box txt nama ini, ketika saya klik tombol proses, maka data yang saya ketik di dalam text box ini akan ditampilkan ke dalam text box yang dibawa dengan nama txt hasil, gitu ya. Nah, jadi kalau ini kita jalankan saat ini, Shift F6. Nah, muncul frame seperti ini ya, formnya ya. Nah, ketika nanti saya masukkan di sini namanya, ketika saya klik tombol proses, saya akan tampilkan kembali teks ini di dalam text box yang di bawahnya. Ini tadi name-nya apa? txt hasil. Nah, jadi proses terjadi pada saat kapan? Pada saat tombol proses saya tekan. Nah, tombol proses ini namanya tadi apa? btn proses. Nah, jadi tinggal saya klik kanan di sini, lalu saya pilih event, lalu pilih action, lalu action perform. Pada saat tombol ditekan. Lalu kita lihat sekarang saya sudah masuk di sini. btn proses action perform. Di sini saya mau tuliskan tadi. Jadi agar bisa bertransfer data, mungkin kita sediakan dulu tipe data atau variabel yang bertugas menampung data dari text box txt nama. Maka di sini saya buat aja, karena itu nama bertipe apa tadi ya, string ya kan, maka saya buat di sini variabelnya string, ya kan. Lalu saya kasih nama variabelnya, misalnya nama variabelnya adalah nama. Kan gini ya, boleh ya kan. Lalu kita tuliskan di sini. Jadi variabel nama yang bertipe string ini saya akan tugaskan menampung data dari text box txt nama. Maka di sini saya tuliskan perintahnya, nama sama dengan tuliskan name dari text box kita ini tadi. Ini apa name-nya tadi? txt nama. Maka saya kembali ke source. Saya tulis txt nama titik get text. Nah, kita ambil teksnya. Oke. Nah, lalu berarti sekarang isi variabel nama apa? Isi dari text box txt nama. Lalu tadi saya maunya apa? Tampilkan nanti ke text box yang di bawahnya, yaitu dengan nama txt
hasil. Maka di sini saya tuliskan perintah selanjutnya pada saat tombol diproses, ditekan ya. Maka di sini saya panggil namanya tadi txt hasil. Untuk mengisi namanya gunakan perintah titik set text. Lalu tuliskan dari mana sumber datanya, yaitu dari variabel nama. Selesai. Jadi titik get text ini berfungsi untuk mengambil data dalam bentuk teks yang ada di txt nama. Oke. Lalu fungsi set text berarti menuliskan apa yang kita inginkan dalam bentuk teks ke dalam txt hasil. Kalau ini sekarang kita coba jalankan. Lihat ya, saya masukkan di sini namanya Budiman. Proses. Tuh, berhasil ya. Oke. Nah, ini sudah muncul. Mau saya ketik lagi di sini yang lain. Joko. Saya klik proses. Bisa. Bisa ya. Nah, lalu maunya tombol batal ini kita bisa gunakan untuk menghapus teks yang ada di text box-nya. Jadi perintahnya bagaimana? Saya kembali ke desain, berarti ada proses pada saat tombol batal ditekan. Ini kita lihat tadi name-nya apa? BTN batal. Maka saya klik kanan, event, action, action perform. Pilih seperti itu. Nah, di sini tuliskan. Kita mau ketika nanti tombol batal ditekan, text box txt nama dan txt hasil, kita kosongkan teksnya. Teks yang tertulis di situ kita kosongkan. Perintahnya bagaimana? Sini ya. Maka di sini saya tuliskan pertama txt nama kan, txt nama titik set text, lalu kasih kutip dua kali aja. Nah, itu perintah untuk mengosongkan isi dari text box-nya atau isi dari teksnya. Lalu begitu juga txt hasil, set text. Seperti ini. Sudah hilang tuh datanya. Nanti kalau dijalankan. Kita coba run. Oke, saya jalankan Uni gitu kan. Nah, lalu saya klik tombol batal. Maka teksnya juga hilang. Kalau saya ketik lagi di sini, ada kan? Saya tambah lagi di sini, bisa. Saya klik tombol batal. Dia kosongkan, gitu ya. Oke. Nah, lalu itu cara penggunaan variabel tadi. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, jadi sudah ada interaksi yang lebih baik lagi dalam menggunakan aplikasinya kan? Contohnya ini. Oke. Jadi ketika tadi kita coba masukkan data, apapun datanya saya buat asal seperti ini, ketika saya klik tombol proses, dia kerjakan tugas di tombol proses, lalu tampilkan ke sini. Kalau diklik tombol batal, maka dikosongkan semua kedua data yang ada di dalam text box-nya atau text field-nya. Oke, nah selanjutnya kita akan coba misalnya menggunakan operator aritmatika tadi. Misalnya saya buat JFrame form di sini, saya kasih aja namanya praktek 2. Oke, nah di sini, nah saya mau melakukan operasi dasar matematika tadi, tambah kurang kali bagi, gitu ya, dengan dua buah bilangan yang akan diproses. Berarti saya buat dulu inputan untuk dua buah bilangan tadi, saya kasih di sini label, saya kasih teksnya bilangan 1. Ini kan saya perpanjang aja kalau tertutup. Nah, seperti ini. Lalu saya kasih text field. Di sini saya mungkin butuhnya nggak terlalu panjang, segini udah cukup gitu kan. Ini saya edit. Lalu saya beri nama, jadi jangan lupa langsung beri nama aja ya. Txt misalnya saya buat bil 1. Ya. Begitu juga untuk label kedua, inputan kedua, bilangan kedua, ini saya kasih bilangan 2. Oke. Lalu text field-nya saya buat di sini. Mungkin segini cukup. Di sini saya hapus, langsung saya beri nama txt bil 2 misalnya. Jangan sampai ada nama komponen yang sama ya, name yang sama ya. Lalu saya gunakan 4 tombol. Mungkin di sampingnya ini biar agak bagus, ya kan? Saya sejajarkan 4 tombol di sini. Seperti ini. Tambah kurang kali bagi gitu ya. Oke. Ini juga gini. Oke, lalu mungkin teksnya saya atur. Ya kan? Di sini mungkin saya kasih teksnya itu simbol plus aja seperti ini. Ya kan? Lalu ini saya ganti simbol minus. Ya kan? Lalu ini di sini simbol kali, lalu di sini simbol
titik 2 untuk bagi. Oke. Lalu ini saya perkecil gini ya. Atau saya turunkan ke bawah sedikit lagi nih. Kita rapikan biar menarik. Nah, gini ya. Oke. Lalu hasilnya nanti saya tampilkan di sini. Oke. Tuh. Oke. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya di sini. Saya kasih name-nya ini adalah txt hasil. Udah, ini saya hapus teksnya. Oke. Mungkin saya buat sejajar gini kali ya. Biar. Oke, gini. Udah bisa nih, gini. Ups, dia ngikut nih. Saya geser paksa. Oke. Udah. Misalnya seperti ini aktivitasnya. Oke. Ini gini. Saya rapiin dulu ya. Oke. Ini saya turunkan sedikit. Nah, udah. Jadi mungkin jadi lebih rapi dan lebih menarik ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya kan frame-nya udah lebih bagus sedikit. Oke. Udah. Oke. Nah, lalu masing-masing button saya kasih nama, belum saya kasih ya. Di sini saya buat namanya BTN tambah untuk tombol plus. Di sini BTN kurang. Ya kan? Lalu di sini BTN kali. Baru di sini BTN bagi. Oke. Nah, lalu kita langsung aja. Ketika nanti diklik tombol plus, maka dijumlahkan bilangan 1 dengan bilangan 2, lalu dihasilkan ke dalam text box atau text field yang ada di bawah ini. Ya. Berarti saya klik kanan di sini, event, action, action perform. Nah, ini dia. Lalu, tadi kita mau kan menjumlahkan bilangan, berarti kita ciptakan aja variabelnya bertipe, kita akan ciptakan dua variabel yang akan menampung data dari text box bil 1 dan bil 2. Maka di sini saya buat aja integer bil 1, bil 2. Gitu ya. Lalu saya buat aja satu lagi variabel untuk menampung hasil jumlahnya. Lalu saya lakukan di sini. Bil 1 sama dengan menampung data dari txt bil 1 titik get text. Nah, tapi ada yang perlu nanti kita perbaiki di sini. Kenapa? Karena apapun data yang kita ambil dengan perintah get text berarti tipe datanya bukan bilangan, melainkan string. Nah, kita perlu konversi ini datanya ini. Karena kan bil 1 kita tentukan tadi apa tipe datanya? Integer kan? Maka text bil 1 ini kalau kita pakai fungsi titik get text berarti mengambil isinya dalam bentuk teks. Nah, sedangkan variabel bil 1 ditampung dalam bentuk integer, maka kita perlu rubah tipe datanya menjadi tipe data bilangan bulat. Maka dengan cara kalau nggak salah parse int, nggak salah gini ya, atau int atau nggak salah gini ya, integer titik parse int gini ya. Lalu ini saya masukkan ke dalam kurungnya gini ya. Nah, baru sekarang bil 1 sudah menjadi txt bil 1 sudah menjadi integer dengan perintah integer titik parse int, lalu masukkan text box yang nanti kita mau rubah tipe datanya menjadi integer yang awalnya dari string karena kita gunakan perintah get text. Lalu di sini bil 2 integer titik parse int, lalu txt bil 2 titik get text seperti ini ya. Lalu saya buat hasil sama dengan bil 1 ditambah bil 2. Itu operatornya tadi kan kalau plus kan untuk menjumlahkan. Oke, lalu kita tampilkan kemana tadi? txt hasil. Set text dengan isi dari variabel hasil. Baru di sini kita kasih tambah sorry, bukan gitu. Karena dia tipe datanya kan variabelnya integer ya. Kalau kita buat set text berarti nanti yang ditampilkan dalam bentuk teks kan. Nah, hasil kan masih dalam bentuk integer. Kita rubah menjadi string. Maka dengan perintah string huruf besar S ya, string titik value of variable hasil. Gitu ya. Lalu kalau kita coba jalankan ini, shift F6 atau run.
Masukkan di sini 5, masukkan bilangan di sini 2, kita klik plus, maka hasilnya 7. Kalau kita klik minus atau kurang belum ya, belum ada, belum kita buat. Untuk kali juga, bagi juga belum. Ya kan? Nah, selanjutnya tinggal buat untuk kurang. Nah, ini action perform. Kalau kita malas ngetiknya mungkin ini bisa di copy paste kan? Masukkan perintahnya ke sini. Ganti operatornya menjadi kurang kan? Nah, begitu juga untuk kali. Ini gini. Ya kan? Nah. Oke, ini kita tinggal ganti operatornya. Kalau mau kali berarti ini pakai bintang. Ya kan? Lalu untuk bagi, nah di sini ini tinggal kita ganti, sesuaikan aja. Tinggal ganti operatornya jadi slash. Ya kan? Nah, kalau kita coba jalankan sekarang. Di sini 5, di sini 2, 7, 5 kurang 2, 3, 5 kali 3, 5 kali 2, 10, 5 bagi 2, 2. Harusnya berapa? 2,5 ya. Kenapa hasilnya bilangan bulat? Karena di bagian bagi ini tipe datanya kita buat integer. Berarti ini harus kita ganti jadi double. Ya kan? Maka di sini ganti. Seperti ini. Double titik parse. Coba ya. Oke, berarti sini D-nya besar. Double titik parse double. Begitu juga di sini rubah. Karena double bisa menyimpan tipe data desimal kan atau pecahan kan. Sini parse double titik parse double. Oke, kita coba shift F6 atau klik tombol run yang di sini ya, ini. Ataupun klik di sini, klik kanan lalu run file, bisa ya. Oke, masukkan 5 di sini 2. 5 plus 2 7, 5 kurang 2 3, 5 kali 2 10, 5 bagi 2 2,5. Nah, begitu ya. Jadi penggunaan operator aritmatikanya sudah bisa kita terapkan, misalnya menjumlah bilangan aja dulu. Ya kan? Nah, jadi nanti bisa kalian lakukan kegiatan-kegiatan yang lain lagi. Apa sih yang bisa digunakan di dalam operator aritmatika nantinya, gitu ya. Nah, jadi tinggal boleh dilatih aja nanti waktu di praktikum. Jadi kita belajar dasar pemrogramannya dulu aja, baru nanti kita bisa kembangkan untuk membuat apa aja. Ya, jadi penjelasan pemaparan saya di dalam teori itu saja dulu. Nanti boleh silahkan dicoba di praktikum untuk materi kita kali ini, ya, sesuai dengan video kali ini ya. Jadi itu saja dulu pembelajaran kita di pertemuan 2. Kita lanjut lagi nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih.